Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini gue bakal ceritain sebuah film yang berjudul. Film ini diangkat dari kisah nyata yang dimana ketika kapal peti kemas melewati area di luar perairan Somalia, sekelompok pria di atas perahu kecil mendekati dan menembaki kapal tersebut. Tanpa banyak ngomong lagi, ayo langsung aja kita masuk ke ceritanya. No ventilation, no air. Just one room. Pada bulan April 2009, seorang kapten kapal bernama Richard Phillips, panggil aja Iris, lagi bersiap-siap untuk pergi berlayar. Ia ditugaskan untuk membawa sebuah kapal peti kemas bernama MV Maersk ke Alabama yang berlayar dari pelabuhan Salalah menuju Mombasa, Kenya. I know this is what we do. This is our life. Coming up now. Companies want the... Sementara di tempat lain, yaitu Somalia, beberapa perompak datang dan menyuruh para nelayan untuk mencari uang dengan cara membajak sebuah kapal laut. Sebelum berangkat, seorang pemuda bernama Musa dan membeli beberapa orang untuk masuk ke timnya. Scene berpindah di pelabuhan Salalah, Oman. Melihat Iris yang udah sampai di kapal peti kemas, ia pun menyapa para awak kapal dan menyuruh mereka untuk memperketat keamanan, karena mereka akan melewati tanduk Afrika yang dipenuhi para perompak atau bajak laut atau pijarami. Go ahead. Setelah berangkat, Iris mengecek kapalnya yang meyakini jika saluran radio di kapal itu mungkin saja sudah diretas oleh beberapa perompak. Ia pun menyuruh para awak kapal untuk memasang selang di sudut-sudut kapal, karena itu bisa menghalau para perompak naik. Dan benar saja, ada dua perahu yang mengikuti kapal mereka. Iris mengira jika perahu itu adalah para nelayan yang lagi mencari ikan. Akan tetapi, ketika ia membelok kapalnya, perahu itu ikut belok. Ia pun panik dan menelpon pusat operasi perdagangan bahari Inggris di Dubai untuk memberitahu kepada mereka perihal perahu itu. Alabama. Our position is 2 degrees, 2.5 miles, with a possible mothership here to fish. Coalition Warship 237, this is Maersk Alabama. Dan ternyata benar saja, itu adalah perahu perompak yang lagi mengincar kapal mereka. Berbekal keberanian, Iris pun berpura-pura meminta perlindungan dari kapal perang. ETA, your position 5. Ternyata ia berhasil membuat satu perahu mundur, tetapi perahu satunya memilih untuk terus maju. Tetapi Mus malah memaksa perahunya terus maju dan mengakibatkan mesinnya rusak. Iris dan para awak kapal pun lega atas perihal tersebut. Chief, can you keep your engineers on? Let's get back to work. عقبة عنها دون توينيتي ما كان يسويتوها تحت بلنتهاي مركبكوها قاعد شك وهذا البلنتهاي لفتي قاعد تركزوا علي أنت. Keesokan harinya, Iris diberitahu jika perahu yang Mus dan 3 anggotanya kembali. Mus memberitahu kepada mereka untuk memberhentikan kapalnya. Akan tetapi mereka enggan berhenti. Alhasil, Mus dan anggotanya menembaki kapal tersebut. Be careful! I'm on channel 3! Mus dan para anggotanya berhasil menaiki kapal itu. Ketika mereka naik,
Iris memberitahu para awak kapalnya untuk bersembunyi di ruang mesin dan membiarkan dirinya tertangkap. The ship. Where from? Relax. ولكن هذيك اريش الله عنه. TV's got $1,000 in the safe. Yeah, like we got. Ia menawarkan Mus uang 30.000 US dollar di berangkas kapal. Namun Mus meminta untuk menebus kapal beserta awak kapalnya dengan imbalan jutaan dolar untuk asuransi dari perusahaan pelayaran. Killing him. I'm the captain. Sugura. Every look and I'll take it. We'll search the ship. Cargo hold is probably on, you know, because we're wasting time here. Like, we go there now. okay. Where we make the food. You can cut it yourself. It's usually for breakfast. Ketika Mus dan anggotanya bernama Adan menggeledah kapal itu, awak kapal yang bernama Shea melihat Adan tidak memakai sandal, dan Shea pun menyuruh awak kapal lain yang berada di ruang mesin untuk melapisi ruang mesin itu dengan kaca pecah, karena Mus dan Adan akan ke sana untuk menggeledah ruangan itu. They're coming. Get ready. I know what's going on. أهم كدرانيو. Iris, I will find. Mus menyuruh Adan untuk membawa Iris ke atas dan menyuruh anggotanya bernama Neji untuk menggantikannya. Mus pun sendiri yang mencari para awak kapal itu, dan ketika mencarinya tiba-tiba Got a sick bay here on board, and this guy knows what to do. para awak kapal menyergap Mus dan menyuruh bicara kepada anggotanya untuk keluar dari kapal itu. Mus menyuruh Neji untuk memberikan radio itu kepada Iris. Iris pun memberitahu jika ingin keluar mereka bisa memakai skuci yang ada di luar. Namun ketika berada di skuci, Mus dan anggotanya menipu para awak kapal dan membawa Iris untuk ikut pergi ke Somalia. يا شعبي عايز تسلي ده no trouble Iris. Slow piece of shit. Yeah, sure. Of course. No tricks Iris. Ketika skuci itu menuju Somalia, perseteruan pun terjadi di antara mereka, di mana ketika kehabisan air minum, Neji menjadi gelisah dan coba menyakini perompak lainnya untuk membunuh Iris. Akan tetapi tiba-tiba kapal Angkatan Laut Amerika Serikat, Bainbridge, tiba-tiba muncul untuk mencegah para perompak menuju pantai Somalia dengan cara apapun. Mereka mencoba bicara baik-baik kepada perompak, akan tetapi tidak berhasil. Sir, need you to bring the ship left to 21. That's that guy. Keesokan harinya, para Al mencoba mendekati Skuci dan bernegosiasi ke perompak. Dan ketika negosiasi berlangsung, tiba-tiba Fired off a round right next to my head. Gets hurt. malam hari pun tiba. Para negosiator bernama Neifsel terjun dengan perahu untuk menghalangi para perompak. Sementara Iris melakukan upaya sia-sia untuk melarikan diri dari Skuci sebelum segera ditangkap dan dipukuli berulang kali oleh Neji. Two guys in the water. What about Phillips? We have SEALs inbound.
Kapten negosiator memberitahu kepada mereka jika ketua sukunya telah tiba untuk menawarkan tebusan Iris. Awalnya Mus ragu, akan tetapi ia pun setuju untuk naik ke kapal angkatan laut itu. Para Navy pun datang yang ingin membawa Mus. Tanpa sepengetahuan para perompak, mereka memasang tali untuk menyeret Squatchy itu. Yeah. Are you... Very important that we keep you healthy. High-speed maneuvers over. Dan ketika Mus sudah berada di kapal angkatan laut itu, lampu kapalnya pun dinyalakan dan penarikan Squatchy pun dimulai. Para penembak jitu udah siap di posisinya masing-masing. Target screen. Iris pun menyiapkan surat selamat tinggal kepada istrinya karena mungkin saja ia akan terbunuh di dalam Squatchy itu. Sementara Nis memutuskan untuk memegang kendali penuh. Namun ketika Iris lagi menulis, Nis melihatnya dan Iris pun menjatuhkan Nis sehingga Adan menundukkan Iris dengan memukul punggungnya pakai senapan AK-47 yang membuat Iris terluka. Nis pun meyakinkan kepada mereka bahwa Iris harus dibunuh. Mereka pun mengikatnya dan menutup matanya. Ketika Nis bersiap untuk menembak, awak kapal Bainbridge menghentikan tali penyeret Squatchy tersebut yang menyebabkan mereka kehilangan keseimbangan. Hal itu memberikan tanda bagi penembak jitu. Alhasil 3 penembak jitu melepaskan tembakan langsung yang menyebabkan semua perompak di dalam Squatchy tersebut tewas. Sementara Mus ditangkap dan ditahan karena pembajakan. You should, my friend. Been suspected of piracy operations. Iris pun diselamatkan dari Squatchy itu dan dibawa ke kapal untuk dirawat. Dan film pun selesai. Oke, filmnya lumayan menarik ya. Bagi yang mau request film lainnya bisa komen saja ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.